Selamat datang di modul pembelajaran mengenai AI Voicebot Infomedia. Di era digital ini, AI telah menjadi fondasi inovasi dan solusi voice AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan contact center Anda. Voice AI memungkinkan contact center untuk mengotomatisasi dan meningkatkan interaksi pelanggan melalui percakapan alami via voice channel. Mari kita pelajari bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana ia dapat merevolusi layanan Anda. Dalam modul ini, kita akan membahas 6 topik utama, yaitu 1. Evolution of Conversation Tools. 2. Voicebot Capabilities. 3. Membuat voicebot yang human-like and adaptive. 4. Bagaimana cara continuous tuning untuk voicebot. 5. Functional Architecture dari Voicebot Infomedia. 6. Highlight use case dari Voicebot berdasarkan industri. Mari kita mulai dengan Evolution of Conversation Tools. Sejak tahun 1960, call center telah melalui evolusi yang signifikan. Dahulu, kita mengenal Interactive Voice Response atau IVR, di mana IVR hanya bisa menerima input melalui DTMF keypad, memiliki alur menu yang kaku atau fixed menu flow, dan kemampuannya terbatas pada rule-based script. Kemudian, muncul speech-enable EVR dan email support yang memungkinkan pengenalan keyword-based. Namun, fleksibilitasnya masih terbatas dan kemampuan belajarnya hanya sebatas FAQ sederhana. Saat ini, kita berada di era AI Agent atau AI Voice Self-Service, di mana agen AI mampu memproses natural language dengan menggunakan Large Language Model atau LLM. Hal ini memberikan fleksibilitas yang dinamis dan kontekstual, hingga kemampuan belajar dengan knowledge-driven, serta kapabilitas untuk menangani interaksi yang kompleks. Organisasi mengimplementasikan Voice AI karena memberikan nilai bisnis yang besar, di antaranya 1. Voicebot dapat meningkatkan aksesibilitas hingga 86%. 2. Ketersediaan Voicebot selama 24/7 memberikan nilai bisnis hingga 56%. 3. Voicebot dapat meningkatkan efisiensi biaya hingga 36%, dan waktu resolusi yang lebih cepat hingga 18%. Voicebot AI adalah sistem cerdas yang mengotomatisasi dan meningkatkan interaksi pelanggan dengan human-like conversation melalui voice channel. Secara fungsional, Voicebot AI bekerja dalam 4 komponen utama, yaitu 1. Voicebot AI dapat mendengarkan dan menangkap input suara pelanggan dengan mengubahnya menjadi teks akurasi tinggi untuk pemahaman kontekstual dengan menggunakan teknologi speech-to-text. 2. Voicebot AI dapat melakukan analisis pertanyaan dari pelanggan, lalu merumuskan respons yang optimal dengan mengambil knowledge yang relevan dengan menggunakan teknologi Large Language Model atau LLM. 3. Voicebot dapat berbicara layaknya manusia yang memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural dengan menggunakan teknologi text-to-speech. 4. Voicebot AI dapat menentukan next action yang harus dilakukan seperti melakukan eskalasi ke human agent, hingga membuat case ticket dan mengirimkannya ke tim yang relevan. Dengan menggunakan Voicebot AI dari Infomedia, Anda akan mendapatkan Voicebot yang memiliki kemampuan. 1. Voicebot kami tidak hanya mendengar kata kunci, tetapi juga memahami konteks emosional dan situasi percakapan secara mendalam. Hasilnya, Voicebot dapat memberikan respons yang sangat relevan dan personal, mewujudkan sebuah human-like conversation yang membuat pelanggan merasa didengarkan dan dihargai. 2. Voicebot kami bersifat proaktif. Setelah memahami konteks, AI Agent dapat mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menawarkan langkah selanjutnya yang relevan atau memberikan saran yang dibutuhkan. Kemampuan ini secara langsung menghasilkan faster resolution
dan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. 3. VoiceBot kami dirancang untuk terus belajar dan berevolusi. Melalui continuous tuning dan analisis performa dari tim operasional, agen AI akan secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan pemahaman dan kualitas layanannya. Dan yang terakhir adalah seamless. Kami memastikan VoiceBot dapat memberikan interaksi yang mulus dan tanpa hambatan. Jika VoiceBot menghadapi pertanyaan yang terlalu kompleks dan membutuhkan campur tangan manusia, ia akan melakukan effortless escalation to human agent. Transisi ini berjalan dengan sangat lancar, di mana agen manusia menerima semua konteks percakapan sebelumnya, menghilangkan kebutuhan pelanggan untuk mengulang keluhan mereka. VoiceBot kami menghadirkan percakapan yang human-like dan adaptif melalui persona suara yang dirancang khusus untuk memenuhi konteks industri yang berbeda-beda. Dalam demo ini, kita akan melihat beberapa contoh persona yang telah kami kembangkan. Yang pertama, ada Dana sebagai finance agent di mana informasi mengenai saldo, aktivasi kartu, dan data sensitif lainnya seringkali ditanyakan oleh customer. Untuk itu, kami membuat persona yang memiliki karakter suara low and steady pitch, sehingga menciptakan kesan otoritas, kepercayaan, dan kehati-hatian. Sisa cicilan Anda tinggal 4 bulan lagi, dengan nominal Rp1.500.000, mohon lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Yang kedua, Nada sebagai telco agent di mana agent sering menghadapi customer complaint. Untuk itu, kami membuat persona yang memiliki karakter suara medium pitch. Suara dengan medium pitch ini dapat membantu menenangkan emosi pelanggan yang marah sambil tetap memberikan kesan ramah dan profesional. Mohon maaf Bapak, saat ini sedang ada perbaikan jaringan di area Bapak dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2 jam ke depan. Yang ketiga, ada Shanti sebagai healthcare agent, di mana dalam layanan kesehatan yang seringkali melibatkan topik sensitif atau kecemasan. Untuk itu, kami membuat persona yang memiliki karakter suara low and calming pitch. Suara ini bertujuan untuk menciptakan empati, kenyamanan, dan rasa aman bagi pasien atau pelanggan. Selamat pagi, Ibu. Saya dari layanan kesehatan ingin mengingatkan jadwal kontrol besok jam 9 pagi dengan Dr. Andini. Apakah jadwal ini masih sesuai untuk Ibu? Terakhir, ada Yantra sebagai automotive agent yang memiliki karakter suara flexible and energetic pitch. Karakter suara ini dipilih karena dapat menciptakan kesan hangat, friendly, dan non-formal. Suara yang antusias ini membantu membangun hubungan yang santai dengan calon pelanggan, sehingga mereka merasa nyaman bertanya tentang spesifikasi, harga, atau mengatur jadwal test drive, mirip seperti berbicara dengan sales konsultan muda yang energik. Lo tuh udah tahu belum, Porsche Taycan itu sekarang bisa nge-charge sampai 80% cuma dalam 20 menit, bro. Jadi basically lo ngopi bentar di Senopati, balik mobil udah full tenaga lagi. Untuk mencapai kinerja voice AI yang optimal, dibutuhkan proses berkelanjutan yang disebut continuous tuning. Mengapa continuous tuning diperlukan? Pada dasarnya, saat voice AI pertama kali diimplementasikan, ia masih berada dalam fase untuned voice. Ini adalah tahap di mana sistem masih mengandalkan pengaturan standar pabrik dan belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik serta kebiasaan bahasa di Indonesia, termasuk dialek, logat, atau slang sehari-hari. Hasilnya, untuned voice AI seringkali menunjukkan performa yang kaku dan kurang mulus seperti berikut. Berikut beberapa alamat dealer, showroom di Jakarta Selatan. 1. Dealer Fatmawati Jalan, RS Fatmawati Raya Nomor 8 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12.440. Untuk mencapai hasil yang lebih baik,
kita memerlukan proses fine-tuning. Melalui fine-tuning, kami melakukan penyesuaian yang sangat detail seperti 1. Memastikan persona agen AI merespons sesuai dengan karakter yang ditentukan melalui prompt engineering. 2. Set cara pengucapan data numerik dan memastikan mata uang diucapkan dengan benar melalui number formatting guideline. Setelah melalui proses continuous tuning, Voice AI bertransformasi menjadi fine-tuned Voice AI seperti berikut. Untuk dealer yang berada di Jakarta Selatan, ada di Fatmawati nomor 8 dan Metro Pondok Indah nomor 43. Apakah mau sekalian saya bantu untuk booking service di sana? Melalui proses tuning dan fine-tuning ini, kita mentransformasi output yang kaku dan mentah menjadi respons yang ringkas, profesional, dan akurat, memastikan pengalaman pelanggan yang lancar dan memuaskan. Arsitektur fungsional Voice AI ini menggambarkan alur kerja yang kompleks namun terintegrasi. Pertama, user memulai panggilan. Panggilan diarahkan ke teleponi sistem. Kemudian, teleponi sistem mengirimkan SIP request ke AI server di cloud. AI server mengelola trunk out dan dispatch rule, lalu mengirimkan tugas ke AI agent. AI agent berinteraksi menggunakan large language model, knowledge base, dan layanan speech to text serta text to speech. Jika AI tidak dapat menyelesaikan permintaan, sistem akan melakukan handover ke customer service. Agent customer service akan mendapatkan live transcription, memastikan mereka memiliki konteks penuh dari percakapan sebelumnya. Voice AI kami telah terbukti efektif di berbagai industri dalam menyediakan layanan inbound ataupun outbound voice. Untuk sektor BFSI seperti bank dan asuransi, VoiceBot dapat digunakan untuk case seperti car activation, balance inquiry, dan payment reminder. Di sektor telco, VoiceBot efektif mengelola case seperti technician visit request dan subscription activation, upgrade atau downgrade. Di industri healthcare, VoiceBot dapat memfasilitasi case appointment management dan facility locator. Sedangkan di sektor retail dan otomotif, VoiceBot membantu dalam order tracking dan periodic service reminder. Dengan menawarkan berbagai use case ini, Voice AI kami membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional sambil tetap memberikan layanan pelanggan yang kontekstual dan personal. Setelah memahami arsitektur dan kapabilitas VoiceBot, mari kita pelajari bagaimana proses delivery VoiceBot yang efektif dilakukan. Proses ini terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu tahap 1, Project Initiation. Pada tahap ini, kita akan membuat project charter berdasarkan kebutuhan klien, lalu menyusun business requirement document, dan mengajukannya melalui platform Alisa Infomedia. Output pada tahap ini adalah project charter, business requirement document, dan project timeline yang telah disepakati. Tahap 2, Discovery and Design. Pada tahap ini, kita mendefinisikan use case, menentukan persona VoiceBot yang tepat, dan memetakan conversation flow. Output pada tahap ini adalah dokumen use case, persona VoiceBot, dan conversation flow final. Tahap 3, Configuration and Integration. Pada tahap ini, kita fokus membangun core system AI untuk VoiceBot, mulai dari natural language model training, mengintegrasikan knowledge base, lalu menghubungkan arsitekturnya ke sistem teleponi. Output pada tahap ini adalah sistem setup yang ready to use, integrasi API, dan konfigurasi business rules. Tahap 4, Testing and Refinement. Pada tahap ini, kita melakukan pilot testing dengan real case scenario, lalu mengukur performance baseline seperti akurasi intent dan first call resolution. Tahap 5, Launch and Go Live. Pada tahap ini, kita mengimplementasikan VoiceBot untuk pelanggan dan menyiapkan sistem monitoring untuk mengumpulkan data interaksi secara real-time. Tahap 6, Continuous Tuning. Pada tahap ini, kita melakukan continuous fine-tuning, mulai dari custom vocabulary hingga number formatting, berdasarkan data real-time yang terkumpul. Dengan mengimplementasikan 6 tahapan ini, kita dapat menjamin bahwa solusi VoiceBot Anda akan efektif dan human-like.
Setelah memahami proses delivery, mari kita tinjau skema bisnis dari VoiceBot Infomedia. Skema ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada subscription fee. Subscription fee ini mencakup layanan managed service dan operasional penting untuk memastikan VoiceBot Anda berjalan optimal. Layanan yang termasuk adalah AI operation yang terdiri dari periodical prompt tuning untuk terus meningkatkan akurasi dan kinerja kecerdasan buatan. Managed service by AI specialist yang dikelola langsung oleh AI specialist kami. Integrasi sistem VoiceBot dengan teleponi sistem Anda. Reporting kinerja dan analitik VoiceBot. 24/7 customer support dan sudah termasuk kapasitas penyimpanan sebesar 2 GB. Yang kedua ada standard interaction fee. Biaya ini dikenakan berdasarkan menit interaksi. Jika Anda memilih standard voice template, Anda dapat langsung menggunakan suara yang tersedia, yang terdiri dari 16 template suara pria dan 14 template suara wanita yang siap pakai. Yang ketiga ada voice cloning interaction. Untuk solusi yang lebih personal dan branding yang kuat, Anda dapat memilih opsi custom voice. Opsi ini memungkinkan Anda menggunakan suara Anda sendiri atau suara talenta yang Anda miliki untuk menciptakan persona unik pada VoiceBot Anda. Biaya interaksi dikenakan berdasarkan tarif voice cloning. Untuk menjamin kualitas dan kecepatan layanan, kami menggunakan Service Level Agreement atau SLA yang terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu Delivery SLA dan Managed Service SLA. Delivery SLA adalah waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan implementasi dari awal hingga siap go live. Untuk create a tenancy, kami targetkan selesai dalam 1 hari kerja. Lalu untuk setup ABX membutuhkan waktu 5 hari kerja, sementara setup Voice AI Worker hanya memerlukan 1 hari kerja, dan setup Custom Voice hanya memerlukan 2 hari kerja. Untuk provisioning knowledge base dengan kategori simple to medium document, memerlukan waktu 5 hingga 14 hari kerja. Namun untuk complex documents memerlukan waktu 14 hingga 20 hari kerja. Dengan menggunakan standard voice dan template Q&A sederhana, total waktu implementasi yang dibutuhkan adalah 15 hari kerja. Managed Service SLA adalah waktu yang dibutuhkan untuk respons dan resolusi ketika ada kendala selama VoiceBot digunakan. Untuk kategori level P1, di mana kategori ini dapat memengaruhi semua pengguna hingga membuat servis tidak tersedia, maka target waktu responsnya adalah 10 menit dan target waktu resolusinya adalah 4 jam. Untuk kategori level P2, di mana kategori ini berkaitan dengan fungsi utama dari VoiceBot yang terganggu, maka target waktu responsnya adalah 30 menit dan target waktu resolusinya adalah 1 hari kerja. Untuk kategori level P3, di mana kategori ini fungsi berkaitan dengan penurunan performa VoiceBot, maka target waktu responsnya adalah 1 hari kerja dan target waktu resolusinya adalah 3 hari kerja. Untuk kategori level P4, di mana kategori ini fungsi berkaitan pertanyaan teknis atau umum, maka target waktu respons dan resolusinya adalah per kasus atau case by case. Sama seperti teknologi lainnya, VoiceBot juga memiliki batasan-batasan yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Memahami keterbatasan ini penting untuk manajemen ekspektasi dan perencanaan implementasi yang realistis. Saat ini, terdapat 4 batasan utama pada solusi VoiceBot. Yang pertama, batasan pada language support. Saat ini, VoiceBot hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Batasan ini membuat jangkauan untuk perusahaan global menjadi terbatas. Untuk memperbaiki batasan ini, kami targetkan penambahan bahasa lainnya di kuartal 1 2026. Yang kedua, noise robustness.
VoiceBot masih sensitif terhadap kebisingan tinggi atau high noises, seperti suara lalu lintas. Hal ini dapat memengaruhi user experience karena VoiceBot kesulitan mengubah speech-to-text yang akurat. Untuk memperbaiki masalah ini, kami targetkan peningkatan ketahanan terhadap high noises di kuartal 1 2026. Yang ketiga, Dialect and Accent Recognition. Kemampuan pengenalan ucapan saat ini mungkin belum sempurna dalam memahami variasi dialek dan aksen yang beragam, terutama di Indonesia. Batasan ini langsung memengaruhi user experience dan akurasi komunikasi. Yang keempat, latency response. Rata-rata waktu respons VoiceBot saat ini masih memiliki latensi rata-rata lebih dari 3 detik. Latensi ini dapat membuat percakapan terasa lambat atau terpotong yang berdampak negatif pada user experience. Untuk memperbaiki masalah ini, diperlukan high effort, mengingat ini terkait dengan optimalisasi performa komputasi LLM NLU. Tim kami secara aktif berupaya mengatasi batasan-batasan ini melalui siklus continuous tuning dan pengembangan infrastruktur dengan tujuan menghadirkan solusi VoiceBot yang semakin mulus dan cerdas. Terima kasih telah mempelajari materi mengenai VoiceBot AI Infomedia. Mari mengoptimalkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mewujudkan masa depan layanan yang cerdas bersama VoiceBot AI Infomedia. Sampai jumpa di materi selanjutnya.